Kamu mungkin belum menyadarinya, tapi saat ini kamu sedang berada di titik persimpangan yang sangat penting dalam hidupmu. Semua yang kamu alami, setiap rintangan, setiap tantangan, setiap perjuangan, semuanya bukan kebetulan. Ada alasan mengapa kamu dipilih untuk menjalani perjalanan ini. Kehebatan yang telah kamu cari dan impikan begitu lama, sebentar lagi akan terlihat jelas. Ini adalah saatnya, saat di mana semesta mulai mengungkapkan potensi luar biasa yang ada dalam dirimu. Bersiaplah untuk membuka hati. Biarkan dirimu merasakan setiap kata yang akan kamu dengar, setiap pesan yang akan kamu terima. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama, dan izinkan dirimu merasakan bahwa setiap detik yang kamu habiskan di sini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini sedang mencoba berbicara kepadamu melalui berbagai cara? Mungkin itu melalui perasaan gelisah yang tak bisa dijelaskan, atau mungkin melalui momen-momen kecil yang tampaknya biasa saja, tetapi memiliki arti yang lebih dalam. Ketika tanda-tanda ini mulai muncul, sebenarnya itu adalah panggilan dari dirimu yang lebih tinggi. Sebuah panggilan untuk bangkit dari keadaanmu saat ini, dan melihat dirimu dari sudut pandang yang sama sekali baru. Ini adalah momen di mana kebangkitan diri sedang berlangsung. Kamu sedang memasuki fase yang lebih tinggi dalam perjalanan hidupmu, dan inilah saatnya untuk memperhatikan setiap isyarat yang diberikan oleh alam semesta. Ketika kebangkitan diri ini mulai terjadi, kamu mungkin merasakan perubahan yang drastis dalam cara pandangmu terhadap dunia. Hal-hal yang dulu terasa cukup kini mulai terasa dangkal. Kamu mulai mempertanyakan rutinitasmu, hubunganmu, dan bahkan tujuanmu dalam hidup. Semua ini adalah bagian dari proses, bagian dari panggilan besar yang sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Dunia di sekitarmu mungkin tidak banyak berubah, tetapi dunia di dalam dirimu sedang bertransformasi dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, kebangkitan ini bukanlah sesuatu yang datang tanpa tantangan. Banyak orang merasa takut ketika mereka mulai merasakan tanda-tanda ini. Takut karena perubahan selalu datang dengan ketidakpastian. Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah aku siap untuk ini? Atau, apa yang akan terjadi jika aku mengikuti panggilan ini? Rasa takut ini wajar, tetapi ingatlah bahwa di balik rasa takut selalu ada keberanian yang menunggu untuk ditemukan. Setiap kebangkitan diri membutuhkan keberanian untuk melangkah ke dalam ketidakpastian dan mempercayai bahwa alam semesta sedang bekerja untuk kebaikanmu. Salah satu tanda paling jelas dari kebangkitan diri adalah ketika kamu mulai melepaskan apa yang tidak lagi melayani pertumbuhanmu. Mungkin kamu mulai menjauh dari hubungan yang toksik, pekerjaan yang tidak memuaskan, atau kebiasaan yang merugikan. Ini bukanlah tanda bahwa kamu gagal. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa kamu telah cukup sadar untuk memilih apa yang benar-benar penting dalam hidupmu. Melepaskan adalah bagian penting dari kebangkitan. Karena hanya dengan melepaskan, kamu bisa memberi ruang untuk sesuatu yang baru dan lebih baik. Selain itu, kebangkitan diri juga membawa peningkatan dalam kesadaran spiritual. Kamu mulai merasa lebih terhubung dengan dirimu sendiri, dengan orang lain, dan bahkan dengan alam semesta. Kamu mulai melihat pola-pola yang sebelumnya tersembunyi, dan kamu mulai memahami bahwa semuanya memiliki tujuan. Setiap tantangan, setiap kesedihan, dan setiap kemenangan, semuanya adalah bagian dari cerita yang lebih besar. Kebangkitan ini mengajarkanmu untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih luas, melampaui apa yang terlihat di permukaan. Pada akhirnya, kebangkitan diri adalah hadiah terbesar yang bisa kamu terima. Ini adalah panggilan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Jangan abaikan tanda-tanda ini. Dengarkanlah dirimu sendiri. Percayalah pada perjalanan ini, dan bersiaplah untuk menjadi seseorang yang tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga membawa dampak positif bagi dunia. Kebangkitan ini bukan akhir, ini adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Ketika kebangkitan diri dimulai, tidak jarang jika keraguan menjadi salah satu hal pertama yang menyelimuti pikiranmu. Keraguan datang seperti kabut tebal yang mencoba menutupi pandanganmu terhadap masa depan. Suaranya begitu halus tetapi mampu menembus keyakinanmu.
Ia berkata, "Apakah kamu benar-benar mampu? Atau bagaimana jika kamu gagal?" Keraguan ini adalah ujian awal, sebuah batu sandungan yang harus kamu atasi untuk melangkah ke tahap berikutnya. Namun ketahuilah bahwa keraguan ini bukanlah musuhmu. Sebaliknya, ia adalah cermin yang memintamu untuk melihat lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Keraguan sering muncul dari ketakutan yang mendalam, dari ketidakpastian tentang apa yang ada di depan. Tetapi kenyataannya, tidak ada perjalanan menuju kehebatan yang bebas dari keraguan. Bahkan mereka yang paling hebat sekalipun pernah merasa ragu terhadap dirinya sendiri. Namun, perbedaannya adalah mereka memilih untuk melangkah maju meskipun rasa ragu itu ada. Mereka memahami bahwa keraguan adalah bagian dari proses, bukan alasan untuk berhenti. Untuk mengatasi keraguan, kamu harus mulai dengan mempercayai dirimu sendiri. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya membutuhkan keberanian yang luar biasa. Percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu saat ini, baik atau buruk, semuanya memiliki tujuan. Percayalah bahwa kamu dipersiapkan untuk ini, bahkan jika kamu merasa belum sepenuhnya siap. Percayalah bahwa setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Keraguan juga sering muncul karena kita terlalu fokus pada hasil akhir, pada gambaran besar yang tampaknya begitu jauh dan sulit dijangkau. Tetapi ingatlah bahwa perjalanan besar selalu dimulai dengan langkah kecil. Jangan meremehkan kekuatan dari tindakan-tindakan kecil yang kamu lakukan setiap hari. Setiap kali kamu mengambil satu langkah, tidak peduli seberapa kecil, kamu sedang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu. Langkah-langkah kecil ini adalah cara terbaik untuk mengatasi keraguan dan membangun kepercayaan diri yang kokoh. Selain itu, jangan takut untuk meminta bantuan atau dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Terkadang, kita terlalu keras pada diri sendiri dan lupa bahwa kita tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Orang-orang yang benar-benar peduli padamu akan selalu ada untuk mendukungmu, untuk mengingatkanmu bahwa kamu lebih kuat dari keraguanmu. Mereka adalah cerminan dari potensimu, sebuah pengingat bahwa kamu mampu mencapai hal-hal besar. Pada akhirnya, keraguan adalah bagian dari perjalananmu menuju kehebatan. Ia tidak bisa dihindari, tetapi ia juga tidak perlu menjadi penghalang. Jadikan keraguan sebagai alat untuk belajar lebih banyak tentang dirimu sendiri, untuk memperkuat keyakinanmu, dan untuk melangkah maju dengan lebih percaya diri. Ketika kamu akhirnya mencapai tujuanmu, kamu akan melihat kembali ke masa lalu dan menyadari bahwa keraguan itu hanyalah bayangan sementara, dan di balik bayangan itu ada cahaya kehebatanmu yang selalu menunggu untuk bersinar. Di tengah perjalanan menuju kebangkitan diri, ada satu hal yang sering luput dari perhatian. Bagaimana semesta selalu bekerja di balik layar untuk mendukungmu. Ketika kamu merasa sendiri, ketika dunia tampaknya tidak memihakmu, percayalah bahwa ada kekuatan besar yang diam-diam bekerja untuk memastikan kamu tetap berada di jalur yang benar. Alam semesta memiliki caranya sendiri untuk berkomunikasi, untuk memberikan petunjuk bahwa kamu tidak sendirian. Tetapi seringkali, kita terlalu sibuk dengan kebisingan pikiran sehingga gagal menyadari dukungan ini. Salah satu bentuk dukungan semesta adalah melalui kejadian-kejadian kecil yang sering kita sebut sebagai kebetulan. Sebuah pesan yang muncul di saat kamu membutuhkannya, seseorang yang tiba-tiba hadir dengan solusi, atau bahkan perasaan damai yang tak terduga di tengah kekacauan. Semua itu adalah cara semesta untuk memberitahumu bahwa kamu berada di jalan yang benar. Kebetulan ini bukan sekadar peristiwa acak, melainkan bagian dari pola yang dirancang untuk membimbingmu. Namun, dukungan semesta juga bisa muncul dalam bentuk tantangan. Mungkin terdengar aneh, tetapi tantangan adalah salah satu cara semesta menguatkanmu. Setiap rintangan yang kamu hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk membuktikan bahwa kamu mampu mengatasi apapun yang datang kepadamu. Tantangan ini mungkin terasa berat, tetapi mereka adalah alat yang digunakan semesta untuk membentuk dirimu menjadi versi terbaik. Selain itu, semesta juga berbicara melalui intuisi.
Ada suara kecil di dalam dirimu yang tahu apa yang benar, yang tahu langkah apa yang harus diambil. Tetapi suara ini seringkali tenggelam oleh kebisingan pikiran dan ketakutan. Belajarlah untuk mendengarkan intuisi ini, karena ia adalah salah satu bentuk dukungan paling kuat yang diberikan semesta. Ketika kamu mempercayai intuisi, kamu sebenarnya mempercayai dirimu sendiri dan mempercayai semesta. Dukungan semesta juga terlihat dalam orang-orang yang hadir di hidupmu. Mereka yang mendukungmu tanpa syarat, mereka yang memberimu dorongan ketika kamu merasa lelah, mereka yang percaya pada potensimu meskipun kamu sendiri ragu. Orang-orang ini adalah utusan semesta, dikirim untuk membantumu di saat-saat yang paling sulit. Jangan abaikan kehadiran mereka. Hargai mereka sebagai bagian dari perjalananmu. Pada akhirnya, dukungan semesta adalah sesuatu yang selalu ada, tetapi seringkali tidak terlihat. Ia bekerja dalam diam, di balik layar, memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang lebih besar. Tugasmu adalah untuk mempercayai proses ini, untuk membuka dirimu terhadap tanda-tanda yang diberikan, dan untuk melangkah dengan keyakinan bahwa kamu tidak pernah sendirian. Semesta selalu ada bersamamu, mendukungmu, dan mempersiapkanmu untuk kehebatan yang sedang menunggu. Tidak ada perjalanan menuju kehebatan yang bebas dari tantangan. Faktanya, tantangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan ini. Mereka adalah batu ujian yang harus kamu hadapi untuk membuktikan bahwa kamu layak untuk naik ke tingkat berikutnya. Tantangan bukanlah hukuman, melainkan alat yang digunakan semesta untuk menguji kesungguhan dan keberanianmu. Dan ketika kamu berhasil mengatasinya, kamu akan melihat bahwa setiap rintangan sebenarnya adalah peluang yang tersamar. Menghadapi tantangan bukanlah hal yang mudah. Ada saat-saat di mana kamu merasa ingin menyerah, saat di mana semua usahamu tampaknya sia-sia. Tetapi ingatlah, setiap kali kamu merasa berada di titik terendah, itu adalah tanda bahwa kamu sedang berada di ambang terobosan besar. Kesulitan adalah pertanda bahwa perubahan besar sedang terjadi. Kamu hanya perlu bertahan sedikit lebih lama, melangkah sedikit lebih jauh, dan percaya bahwa ada cahaya di ujung perjalanan. Salah satu kunci untuk menghadapi tantangan adalah dengan mengubah cara pandangmu terhadapnya. Lihatlah tantangan bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Setiap tantangan membawa pelajaran yang berharga, pelajaran yang akan memperkuat dirimu dan mempersiapkanmu untuk langkah berikutnya. Ketika kamu mulai melihat tantangan sebagai hadiah, kamu akan menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah sekutumu dalam perjalanan ini. Selain itu, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak untuk berhenti dan bernapas. Tantangan seringkali membuat kita merasa terburu-buru, seolah-olah kita harus segera menemukan solusi. Tetapi kadang-kadang, jawaban terbaik datang ketika kita memberi diri kita ruang untuk bernapas. Dalam keheningan, kamu akan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu. Kekuatan ini adalah bahan bakar yang akan membawamu melewati setiap tantangan. Tantangan juga mengajarkanmu untuk menghargai perjalananmu sendiri. Mereka mengingatkanmu bahwa kehebatan tidak datang dengan mudah. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap hambatan yang kamu atasi, semuanya adalah bagian dari cerita yang membuatmu menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Ketika kamu akhirnya mencapai tujuanmu, kamu akan melihat kembali ke masa lalu dan merasa bangga dengan semua yang telah kamu lalui. Pada akhirnya, tantangan adalah bagian penting dari perjalanan menuju kehebatan. Mereka adalah pengingat bahwa kamu sedang bergerak maju, bahwa kamu sedang tumbuh, bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jangan takut menghadapi tantangan. Sambutlah mereka dengan hati yang terbuka dan pikiran yang kuat. Karena di balik setiap tantangan, ada hadiah besar yang menunggu untuk ditemukan. Menerima diri apa adanya adalah salah satu langkah terpenting dalam perjalanan menuju kehebatan. Kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk menjadi seseorang yang berbeda, yang lebih baik menurut standar orang lain, atau yang lebih sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Namun, untuk mencapai kehebatan sejati, kamu harus terlebih dahulu menerima dirimu sepenuhnya, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada.
Hanya dengan menerima dirimu apa adanya, kamu bisa membebaskan dirimu dari beban yang selama ini menghalangimu untuk berkembang. Proses menerima diri adalah perjalanan yang penuh tantangan, terutama karena kita seringkali melihat diri kita dengan cara yang sangat kritis. Kita mungkin terlalu fokus pada kelemahan, kegagalan masa lalu, atau kesalahan yang kita buat. Tetapi, setiap kekurangan yang kamu miliki adalah bagian dari perjalananmu, bagian dari proses yang membentuk siapa kamu hari ini. Tanpa semua itu, kamu tidak akan menjadi orang yang kuat dan bijaksana seperti sekarang. Menerima diri bukan berarti berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik, tetapi ini tentang menghargai dan mencintai dirimu pada titik ini, dengan semua yang sudah kamu capai. Ini tentang menerima bahwa kamu tidak sempurna, tetapi itu tidak mengurangi nilaimu. Bahkan dalam ketidaksempurnaanmu, ada keindahan dan kekuatan yang tak terbantahkan. Cobalah untuk melihat dirimu dengan penuh kasih, seperti melihat seseorang yang sangat kamu cintai. Ketika kamu bisa melihat dirimu dengan cinta, kamu akan mulai merasa lebih damai, dan itu akan memberimu kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Penerimaan diri juga berarti melepaskan perasaan bersalah atau penyesalan tentang masa lalu. Masa lalu adalah bagian dari cerita hidupmu, tetapi itu tidak mendefinisikan siapa kamu sekarang. Setiap langkah yang kamu ambil, bahkan yang terasa salah, adalah bagian dari pelajaran yang membawamu lebih dekat pada tujuanmu. Jangan biarkan masa lalu mengendalikan siapa kamu hari ini. Setiap detik adalah kesempatan baru untuk memilih dan mencintai dirimu sendiri lebih dalam. Menerima diri juga berarti menerima perubahan yang terjadi dalam hidupmu. Terkadang kita merasa tidak nyaman dengan perubahan, karena itu membawa kita ke wilayah yang tidak dikenal. Namun, perubahan adalah bagian dari kehidupan, dan dengan setiap perubahan, kamu tumbuh dan berkembang. Ketika kamu menerima dirimu dalam segala bentuk dan perubahannya, kamu membuka dirimu untuk lebih banyak kebahagiaan dan potensi. Pada akhirnya, penerimaan diri adalah kunci untuk membuka pintu kehebatan. Tanpa menerima diri, kamu akan selalu merasa terhambat, terjebak dalam perasaan tidak cukup baik. Tetapi ketika kamu benar-benar menerima dirimu apa adanya, kamu memberi ruang bagi kehebatanmu untuk bersinar. Hanya dengan menerima dirimu sepenuhnya, kamu akan merasakan kedamaian dalam dirimu, dan itu akan memancarkan energi positif yang menarik segala hal baik ke dalam hidupmu. Seringkali, kita merasa bahwa untuk mencapai kehebatan, kita harus selalu tampil di depan publik, menunjukkan kemampuan kita kepada dunia. Namun, sebagian besar kekuatan sejati dibangun dalam keheningan, dalam proses yang tidak terlihat oleh orang lain. Mengasah kekuatan dalam diam adalah tentang bekerja pada diri sendiri tanpa mencari pengakuan atau pujian. Itu adalah tentang memberi ruang untuk pertumbuhan pribadi yang lebih dalam dan lebih otentik. Kekuatan sejati tidak datang dari pamer atau kebanggaan yang bersifat sementara. Kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk tetap tenang, fokus, dan bertumbuh dalam kesendirian. Ketika kamu tidak terganggu oleh opini orang lain atau kebutuhan untuk diakui, kamu mulai membangun pondasi yang kokoh untuk keberhasilan sejati. Ini adalah kekuatan yang datang dari dalam, yang tidak tergantung pada pengaruh eksternal. Saat kamu berada dalam kesendirian, kamu memiliki waktu untuk merenung, untuk memperbaiki diri, dan untuk mengasah kemampuanmu. Kamu bisa belajar dari kesalahan dan mengevaluasi diri tanpa gangguan. Proses ini mungkin terasa lambat, tetapi ingatlah bahwa tidak ada pertumbuhan yang instan. Setiap langkah kecil yang kamu ambil dalam kesendirian adalah batu loncatan menuju kehebatan. Ketika waktunya tiba, dunia akan melihat hasil dari semua kerja keras dan ketekunan yang kamu lakukan dalam diam. Mengasah kekuatan dalam diam juga berarti mengembangkan kedisiplinan dan ketahanan mental. Ini adalah saat di mana kamu menantang dirimu sendiri untuk terus maju meskipun tidak ada yang memotivasi atau mengawasi. Kamu belajar untuk tetap konsisten, untuk bekerja pada tujuanmu tanpa bergantung pada pengakuan dari luar. Ketika kamu dapat menjaga fokus dan dedikasi dalam kesendirian, kamu akan siap menghadapi tantangan yang lebih besar ketika dunia mulai melihat potensimu.
Selain itu, dalam diam kamu juga dapat lebih mudah terhubung dengan dirimu yang lebih dalam. Di dunia yang penuh dengan kebisingan, kita sering lupa untuk mendengarkan suara hati kita. Ketika kamu memberi waktu untuk diri sendiri, kamu membuka kesempatan untuk mendengar intuisi yang mungkin selama ini terabaikan. Dalam keheningan, kamu akan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi, dan itu akan menjadi sumber kekuatanmu yang paling besar. Pada akhirnya, mengasah kekuatan dalam diam adalah tentang ketekunan dan kepercayaan pada proses. Tidak perlu terburu-buru untuk menunjukkan kemampuanmu kepada dunia. Dunia akan melihatnya pada waktunya. Yang terpenting adalah terus bekerja pada dirimu, terus mengasah kemampuanmu, dan terus mempercayai bahwa setiap langkah yang kamu ambil, tidak peduli sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju kehebatan. Ketika waktunya tepat, kehebatanmu akan muncul dan dunia akan melihat betapa kuatnya dirimu. Pernahkah kamu merasakan bahwa usaha yang kamu lakukan terasa sia-sia karena tidak ada yang melihatnya? Kamu bekerja keras, berjuang, dan berkorban, namun sepertinya dunia tidak mengakui perjuanganmu. Namun percayalah, saat kamu terus bertumbuh dan mengasah kemampuanmu, ada saatnya dunia akan mulai melihat hasil dari semua kerja kerasmu. Mungkin itu tidak terjadi segera, tetapi waktu akan membuktikan segalanya. Dunia akan melihat kehebatanmu pada saat yang tepat, dan mereka yang dulu meragukanmu akan tercengang melihat apa yang telah kamu capai. Ketika dunia mulai melihat, itu adalah tanda bahwa perjalananmu mulai membuahkan hasil. Namun, pada saat itu, kamu mungkin merasa lebih bijaksana dan lebih tenang daripada sebelumnya. Kamu tahu bahwa kehebatanmu tidak hanya terbukti dari pengakuan eksternal, tetapi dari perjalanan panjang yang kamu jalani dalam diam. Jadi, meskipun dunia mulai mengakui keberhasilanmu, tetaplah rendah hati dan fokus pada tujuanmu. Jangan terjebak dalam euforia pengakuan, karena perjalananmu masih jauh dan banyak hal yang masih perlu kamu capai. Pada titik ini, kamu mungkin merasa lebih percaya diri karena orang mulai memperhatikan apa yang kamu lakukan. Namun, ingatlah bahwa kehebatan sejati tidak tergantung pada pujian atau pengakuan dari orang lain. Kehebatan sejati datang dari ketenangan batin, dari rasa puas dengan usaha yang telah kamu lakukan, dan dari kemampuan untuk terus maju meski dunia tidak melihat. Dunia mungkin baru mulai melihat, tetapi perjalananmu menuju kehebatan sudah dimulai jauh sebelumnya. Ketika dunia mulai melihat, kamu juga akan mendapatkan tantangan baru. Orang akan datang dengan harapan yang lebih tinggi, dan ada yang mungkin mencoba untuk menarikmu ke arah yang berbeda. Tetapi disinilah kamu diuji. Apakah kamu tetap setia pada jalanmu, pada visi yang telah kamu bangun, atau kamu tergoda untuk mengikuti arus? Dunia melihatmu bukan hanya karena apa yang telah kamu capai, tetapi juga karena bagaimana kamu menghadapi tantangan baru yang datang bersamaan dengan pengakuan itu. Selain itu, ketika dunia melihat, ada energi baru yang datang dalam hidupmu. Orang-orang yang dulu tidak mengenalmu sekarang tertarik untuk tahu lebih banyak tentang perjalananmu. Mereka ingin belajar dari pengalamanmu, dan itu bisa menjadi kesempatan untuk memberikan dampak positif bagi orang lain. Kamu bisa menggunakan perhatian ini untuk menginspirasi orang lain, untuk berbagi pelajaran yang telah kamu pelajari, dan untuk membantu orang lain dalam perjalanan mereka sendiri. Kehebatanmu tidak hanya tentang apa yang kamu capai, tetapi juga tentang bagaimana kamu membantu orang lain untuk berkembang. Pada akhirnya, ketika dunia mulai melihat, itu bukanlah akhir dari perjalananmu, melainkan awal dari babak baru. Dunia akan melihat apa yang telah kamu capai, tetapi perjalananmu menuju kehebatan terus berlanjut. Teruslah bertumbuh, teruslah berusaha, dan teruslah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan berhenti pada pujian, karena perjalanan menuju kehebatan tidak pernah benar-benar berakhir. Ia selalu berkembang, selalu berubah, dan selalu menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Keyakinan adalah salah satu faktor paling penting dalam perjalanan menuju kehebatan. Tanpa keyakinan, kita mudah terombang-ambing oleh ketakutan, keraguan, dan rasa tidak mampu.
Namun keyakinan yang kokoh tidak datang dengan sendirinya. Itu dibangun seiring waktu, melalui pengalaman, pembelajaran, dan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian. Membangun keyakinan yang kokoh adalah proses yang memerlukan kesabaran dan ketekunan, tetapi itu adalah fondasi yang akan menopang setiap langkahmu menuju kesuksesan. Untuk membangun keyakinan yang kokoh, kamu harus belajar untuk mempercayai dirimu sendiri, bahkan ketika dunia tampak meragukanmu. Ketika orang lain meragukanmu, itu adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari yang mereka kira. Keyakinanmu tidak bergantung pada apa yang orang lain katakan tentangmu, tetapi pada apa yang kamu percayai tentang dirimu sendiri. Ketika kamu yakin bahwa kamu mampu, itu akan memancar melalui setiap tindakanmu dan memberikan energi positif yang menarik hasil-hasil luar biasa. Salah satu cara untuk membangun keyakinan adalah dengan fokus pada pencapaian-pencapaian kecil. Setiap kali kamu mencapai tujuan, sekecil apapun itu, rayakan itu. Pencapaian ini adalah bukti bahwa kamu mampu melakukan lebih dari yang kamu kira. Dengan setiap pencapaian, keyakinanmu akan semakin tumbuh. Jangan terlalu fokus pada tujuan besar di depan, tetapi nikmati setiap langkah yang membawa kamu lebih dekat ke sana. Semakin banyak kemenangan kecil yang kamu raih, semakin kokoh keyakinan yang akan kamu miliki. Selain itu, bangunlah keyakinan dengan mengatasi ketakutan. Ketakutan adalah musuh utama yang menghalangi kita untuk meraih kehebatan. Ketika kamu menghadapi ketakutanmu dan melangkah maju meskipun merasa cemas atau ragu, kamu akan merasa semakin kuat. Setiap kali kamu mengatasi rasa takut, keyakinanmu akan tumbuh dan kamu akan semakin percaya bahwa tidak ada yang bisa menghalangimu. Jangan biarkan ketakutan menguasai dirimu. Gunakan ketakutan itu sebagai bahan bakar untuk mencapai tujuanmu. Membangun keyakinan juga berarti belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Kita seringkali terlalu kritis terhadap diri sendiri, melihat setiap kegagalan sebagai bukti bahwa kita tidak cukup baik. Namun, kegagalan adalah bagian dari proses. Tidak ada perjalanan menuju kehebatan yang mulus, dan setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang mengarahkanmu ke arah yang benar. Belajarlah untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari kesuksesanmu. Ketika kamu menerima kegagalan dan tidak membiarkannya meruntuhkan keyakinanmu, kamu akan lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Pada akhirnya, keyakinan yang kokoh adalah kunci untuk membuka potensi terbesarmu. Tanpa keyakinan, kamu akan terhenti di setiap hambatan dan keraguan. Tetapi ketika kamu memiliki keyakinan yang kuat pada dirimu, kamu akan mampu mengatasi segala halangan yang ada di depanmu. Teruslah membangun keyakinanmu, dan percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi seseorang yang percaya pada dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, keyakinan adalah bahan bakar yang akan membawa kamu menuju kehebatan sejati. Cahaya sejati tidak bersumber dari luar diri kita. Cahaya yang paling kuat dan abadi adalah cahaya yang berasal dari dalam hati kita. Ini adalah cahaya yang menyinari jalan hidup kita, memberikan arah, dan memberi kekuatan ketika kita merasa terpuruk. Ketika kamu mulai menemukan kedamaian dalam dirimu sendiri, dan ketika kamu menerima dirimu tanpa syarat, cahaya itu akan mulai memancar keluar. Cahaya ini adalah cerminan dari kepercayaan diri, keberanian, dan cinta yang kamu miliki untuk dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu. Namun, cahaya ini tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh seiring waktu melalui setiap tantangan yang kamu hadapi, setiap keputusan yang kamu ambil untuk tetap berjalan meski jalan terasa sulit. Cahaya itu semakin terang ketika kamu memilih untuk tetap positif, meskipun banyak hal di luar kendalimu terasa menghambat. Ketika kamu memilih untuk tidak menyerah dan untuk tetap berfokus pada apa yang bisa kamu kontrol, kamu membiarkan cahaya dalam dirimu bersinar lebih terang. Cahaya dalam dirimu juga akan terlihat melalui tindakanmu. Ketika kamu memperlakukan orang lain dengan kebaikan dan menghormati keberadaan mereka, cahaya itu akan memancar lebih jauh dari yang kamu bayangkan. Orang-orang di sekitar akan merasakan energi positif yang kamu bawa, dan itu akan menarik lebih banyak kebaikan dalam hidupmu.
ketika kamu memberi tanpa mengharapkan imbalan, ketika kamu berbuat baik dengan tulus, itu adalah bukti dari cahaya yang bersinar dalam dirimu. Lebih dari itu, cahaya ini juga menunjukkan bahwa kamu telah melewati masa-masa sulit dengan kepala tegak. Kamu mungkin pernah melalui banyak cobaan yang menguji ketahananmu, tetapi kamu tidak pernah menyerah. Sebaliknya, kamu menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih terang. Cahaya dalam dirimu adalah hasil dari segala perjuangan yang telah kamu lakukan, dan kini, saatnya dunia melihat betapa indahnya cahaya itu. Ini adalah cerminan dari kedalaman jiwamu, yang kini terbuka lebar, mengundang cahaya lebih banyak lagi untuk mengisi hidupmu. Saat dunia mulai melihat cahaya dalam dirimu, kamu akan menyadari bahwa bukan hanya dirimu yang terinspirasi. Cahaya itu juga memberi inspirasi bagi orang lain untuk menemukan cahaya mereka sendiri. Dalam kegelapan dunia ini, kadang-kadang kita lupa bahwa setiap orang memiliki cahaya mereka sendiri, dan tugas kita adalah membantu mereka menemukannya. Ketika kamu membiarkan cahaya dalam dirimu bersinar, kamu memberi izin bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama, menciptakan gelombang positif yang meluas dan tidak terhentikan. Pada akhirnya, cahaya yang memancar dari dalam adalah hasil dari perjalanan panjangmu untuk menemukan dirimu yang sejati. Cahaya ini adalah simbol dari kehebatan yang telah kamu capai, dan ia akan terus bersinar lebih terang seiring waktu. Jangan pernah ragu untuk membiarkan cahaya itu menyinari jalanmu, karena cahaya yang kamu pancarkan tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk dunia di sekitarmu. Teruslah bersinar, dan dunia akan melihat kehebatan yang tak terbatas dalam dirimu. Setiap perjalanan menuju kehebatan tidak pernah lengkap tanpa ujian terakhir. Ujian ini datang pada saat yang tepat, ketika kamu merasa sudah hampir mencapai tujuanmu, dan dunia seolah-olah menguji apakah kamu benar-benar siap untuk menerima keberhasilan yang telah kamu perjuangkan. Ujian terakhir seringkali datang dalam bentuk cobaan besar yang membuatmu meragukan dirimu sendiri, membuatmu bertanya apakah semua usaha yang telah kamu lakukan benar-benar akan membuahkan hasil. Namun, ujian ini adalah bagian penting dari proses, karena melalui ujian ini, kamu akan diuji hingga ke inti kekuatan batinmu. Ujian terakhir ini biasanya muncul untuk menguji sejauh mana kamu telah berkembang, sejauh mana keyakinanmu telah mengakar dalam dirimu. Ini adalah saat di mana kamu ditantang untuk tetap tegar, untuk tidak menyerah meskipun segala sesuatu di sekitar tampak penuh rintangan. Ujian ini mungkin datang dalam bentuk kegagalan besar, kehilangan, atau bahkan pengkhianatan dari orang yang kamu percayai. Namun ingatlah bahwa ujian ini bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar siap untuk langkah selanjutnya. Saat menghadapi ujian terakhir, kamu akan merasakan ketegangan batin yang luar biasa. Ini adalah saat di mana kamu merasa seolah-olah dunia melawanmu. Tetapi justru disinilah kamu akan menemukan kekuatan terbesarmu. Ketika kamu tetap bertahan, ketika kamu tidak mundur meskipun segala sesuatu tampak sulit, kamu membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Ini adalah ujian yang tidak hanya mengukur kekuatan fisikmu, tetapi juga ketahanan mental dan spiritualmu. Ujian terakhir adalah momen pencerahan. Ketika kamu berhasil melewati ujian ini, kamu akan menyadari bahwa kamu telah berubah. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti sebelum ujian tersebut datang. Kamu telah berkembang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang setelahnya. Ini adalah langkah terakhir menuju kehebatan sejati, di mana kamu membuktikan bahwa kamu tidak hanya mampu mengatasi tantangan, tetapi juga bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, ujian terakhir juga mengajarkanmu untuk menghargai setiap bagian dari perjalanan ini. Tanpa ujian-ujian sebelumnya, tanpa kegagalan-kegagalan yang telah kamu lalui, kamu tidak akan siap untuk ujian terakhir ini. Ini adalah puncak dari seluruh proses, hasil dari segala upaya dan perjuangan yang telah kamu lakukan sepanjang perjalananmu. Jangan pernah meremehkan ujian terakhir, karena itu adalah bagian dari apa yang menjadikanmu luar biasa. Ketika ujian terakhir akhirnya berlalu, kamu akan merasakan kedamaian dalam dirimu. Semua yang kamu perjuangkan,
Semua yang kamu hadapi akhirnya membawamu pada titik di mana kehebatanmu benar-benar terlihat. Inilah saatnya kamu menyadari bahwa setiap langkah yang kamu ambil, setiap cobaan yang kamu hadapi, semuanya membawa kamu lebih dekat pada versi dirimu yang terbaik. Ujian terakhir adalah pembuktian bahwa kamu siap untuk menerima segala berkah yang menanti, dan dunia kini akan melihat siapa kamu sebenarnya. Setelah melalui banyak ujian dan tantangan, saatnya tiba ketika semesta mulai memberikan jawaban yang telah kamu tunggu-tunggu. Jawaban itu datang dalam berbagai bentuk. Mungkin berupa kesempatan yang tiba-tiba muncul, ide yang muncul begitu saja, atau bahkan orang-orang yang datang ke dalam hidupmu dengan jawaban yang kamu cari selama ini. Kamu telah menempuh perjalanan panjang untuk mencapai titik ini, dan kini semesta seolah-olah mengungkapkan segala sesuatu yang telah kamu usahakan. Namun, ingatlah bahwa jawaban semesta tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan, tetapi ia datang dengan cara yang tepat pada waktunya. Selama ini, kamu mungkin telah bertanya-tanya mengapa semua yang terjadi sepertinya tidak sesuai dengan harapanmu. Kenapa kamu harus menghadapi begitu banyak rintangan? Kenapa hidup terasa seperti perjalanan yang penuh dengan kebingungannya? Tetapi sekarang, setelah kamu melewati berbagai ujian dan mengalami transformasi diri, semesta memberikan jawaban. Semesta tidak hanya mengungkapkan jawaban dalam bentuk materi atau pencapaian, tetapi juga dalam bentuk kebijaksanaan yang kamu peroleh sepanjang perjalanan. Setiap pengalaman, baik yang manis maupun yang pahit, adalah bagian dari jawaban yang semesta berikan untukmu. Pada titik ini, kamu akan mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu memiliki alasan yang lebih besar. Semua yang kamu alami, setiap pertemuan dan perpisahan, setiap kegagalan dan keberhasilan, semuanya membawa kamu pada pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri dan tujuan hidupmu. Semesta mulai mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi, dan kamu akan merasa lebih sadar dan lebih terhubung dengan kehidupan. Jawaban yang semesta berikan bukan hanya untuk menjawab pertanyaanmu, tetapi untuk membimbingmu menuju ke arah yang lebih tinggi. Namun, jawaban semesta ini juga mengajarkanmu untuk memiliki kesabaran. Tidak semua jawaban datang dengan segera atau dengan cara yang jelas. Terkadang, kamu harus menunggu dengan penuh keyakinan, mempercayai bahwa segala sesuatu akan terungkap pada waktu yang tepat. Kamu harus tetap bertahan meskipun tampaknya jawaban itu jauh di depan, karena ketika waktu yang tepat datang, semuanya akan menjadi sangat jelas. Jawaban semesta adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan pertumbuhan dan penerimaan diri. Begitu jawaban itu datang, kamu akan merasa lebih tenang. Semua yang dulu terasa penuh ketidakpastian kini menjadi lebih terang. Semesta seolah mengarahkan langkahmu dengan jelas, dan kamu akan merasa seolah-olah segala sesuatu yang terjadi telah membawa kamu pada jalan yang seharusnya kamu tempuh. Ini adalah saat pencerahan, di mana kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kamu telah menerima petunjuk dari semesta, dan itu memberimu kepercayaan diri untuk melangkah maju dengan keyakinan. Pada akhirnya, jawaban semesta bukanlah akhir dari perjalananmu, melainkan permulaan dari babak baru. Ini adalah saat di mana kamu mulai benar-benar memahami tujuan hidupmu dan bagaimana kamu bisa membawa perubahan positif di dunia. Jawaban ini akan memberimu kekuatan untuk terus melangkah dan memberi arah bagi setiap langkah yang kamu ambil. Semesta telah memberi kamu petunjuk, dan kini saatnya untuk menjalani hidup dengan penuh keberanian dan keyakinan. Tahu bahwa apapun yang datang, kamu siap untuk menghadapinya. Kehebatan yang telah kamu raih bukanlah sesuatu yang hanya untuk dirimu sendiri. Ketika kamu telah menemukan kekuatan dalam dirimu dan memahami tujuan hidupmu, tugas selanjutnya adalah menggunakan kehebatan itu untuk kebaikan. Kehebatan sejati tidak datang dari pencapaian individu, tetapi dari kemampuanmu untuk memberi dampak positif bagi orang lain. Kamu telah dilatih, dibentuk, dan dipersiapkan untuk menjadi seseorang yang tidak hanya hebat dalam hal pribadi, tetapi juga mampu membawa perubahan besar dalam hidup orang lain.
Menggunakan kehebatan untuk kebaikan berarti bahwa kamu mengalihkan fokus dari diri sendiri kepada orang-orang di sekitarmu. Ketika kamu telah mencapai tingkat kehebatan yang lebih tinggi, saatnya untuk berbagi dengan orang lain. Mungkin itu berarti memberi inspirasi kepada orang lain untuk mengikuti jalan mereka sendiri, atau mungkin itu berarti membantu mereka melewati kesulitan yang mereka hadapi. Kehebatanmu bukan hanya tentang meraih apa yang kamu inginkan, tetapi juga tentang memberi. Ini adalah bentuk kontribusi kepada dunia, di mana kamu memberikan kembali kepada masyarakat apa yang telah kamu pelajari dan raih. Salah satu cara untuk menggunakan kehebatanmu adalah dengan menjadi teladan. Tindakanmu akan lebih kuat dari kata-katamu. Ketika kamu hidup dengan integritas, kebaikan, dan ketulusan, orang lain akan terinspirasi untuk mengikuti jejakmu. Kehebatan yang kamu miliki akan memancarkan energi positif yang menginspirasi perubahan di sekitar. Tindakanmu bisa mendorong orang lain untuk melangkah lebih jauh, untuk tidak menyerah, dan untuk percaya bahwa mereka juga mampu mencapai hal-hal besar. Selain itu, kehebatanmu dapat digunakan untuk menciptakan perubahan yang lebih besar dalam komunitasmu. Kamu bisa menjadi agen perubahan, memperjuangkan hal-hal yang benar, dan berjuang untuk kesejahteraan orang banyak. Kehebatanmu memberikanmu platform untuk berbicara, untuk memperjuangkan nilai-nilai yang kamu yakini, dan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Menggunakan kehebatan untuk kebaikan berarti bahwa kamu mengambil tanggung jawab atas pengaruh yang kamu miliki, dan kamu memanfaatkannya untuk memberi dampak positif yang luas. Tidak semua orang dapat melihat bagaimana kehebatanmu bisa bermanfaat bagi orang lain, tetapi itu bukanlah masalah. Kehebatan sejati bukanlah tentang pujian atau pengakuan. Itu tentang membuat perbedaan dalam hidup orang lain, bahkan jika itu hanya sedikit demi sedikit. Ketika kamu menggunakan kehebatanmu untuk membantu orang lain, untuk mendorong mereka, dan untuk memberikan dukungan, kamu akan merasakan kedamaian yang lebih besar dalam dirimu sendiri. Kehebatan sejati adalah tentang memberi dan berbagi dengan dunia, bukan hanya menerima. Pada akhirnya, kehebatan yang digunakan untuk kebaikan adalah warisan yang akan kamu tinggalkan. Ini adalah jejak yang kamu tinggalkan di dunia, yang akan dikenang oleh generasi mendatang. Kehebatanmu akan menginspirasi orang lain untuk mencapai potensi mereka sendiri, dan untuk berbuat baik, menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih penuh kasih. Dengan menggunakan kehebatanmu untuk kebaikan, kamu tidak hanya menjadi lebih hebat, tetapi kamu juga membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih indah bagi semua orang. Kehebatan adalah sesuatu yang harus dijaga dan dipelihara, bukan hanya dicapai dan dilupakan. Banyak orang yang berhasil mencapai titik puncak dalam hidup mereka, tetapi hanya sedikit yang mampu menjaga kehebatan itu tetap bersinar. Menjaga kehebatan tetap bersinar bukan berarti kamu harus terus-menerus berjuang tanpa henti, tetapi lebih kepada menjaga keseimbangan dalam hidup, tetap rendah hati, dan tidak pernah melupakan apa yang telah membawamu ke posisi ini. Kehebatan sejati tidak datang dari upaya yang terus-menerus untuk menjadi lebih baik, tetapi dari kemampuan untuk tetap bersyukur dan hidup dengan integritas. Salah satu cara untuk menjaga kehebatan tetap bersinar adalah dengan terus belajar dan berkembang. Kehebatan bukanlah status yang statis, tetapi proses yang terus berkembang. Kamu tidak bisa berhenti di titik tertentu dan menganggap dirimu telah mencapai puncak. Dunia terus berubah, dan kamu harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan itu. Dengan terus belajar, dengan mencari pengetahuan baru, dan dengan memperbaiki dirimu setiap hari, kamu menjaga agar kehebatanmu tidak hanya bersinar, tetapi juga berkembang. Selain itu, menjaga kehebatan tetap bersinar berarti bahwa kamu tidak pernah kehilangan kontak dengan dirimu yang sejati. Kehebatan sejati berasal dari dalam diri, dan untuk menjaganya tetap bersinar, kamu harus tetap autentik. Jangan biarkan popularitas atau pengakuan membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya. Tetaplah hidup dengan prinsip yang sama yang telah membawamu sejauh ini, dan jangan tergoda untuk mengubah dirimu hanya untuk menyenangkan orang lain. Kehebatan yang sejati tidak membutuhkan pengakuan, tetapi justru muncul ketika kamu tetap setia pada dirimu sendiri. Kehebatan juga dapat dijaga dengan memberi kembali kepada dunia. Seperti yang telah dibahas sebelumnya,
Menggunakan kehebatan untuk kebaikan adalah salah satu cara untuk menjaga agar kehebatanmu tetap bersinar. Ketika kamu terus memberi, ketika kamu terus berkontribusi kepada masyarakat, kehebatanmu akan semakin bercahaya. Ini bukan hanya tentang apa yang kamu capai, tetapi tentang bagaimana kamu menggunakan pencapaian itu untuk membantu orang lain mencapai potensi mereka. Dengan memberi kembali, kamu menciptakan energi positif yang terus mengalir, menjaga kehebatanmu tetap hidup dan berkembang. Pada akhirnya, menjaga kehebatan tetap bersinar berarti hidup dengan tujuan dan komitmen. Ketika kamu tahu mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan, ketika kamu terus bertumbuh dan memberi kembali, kehebatanmu akan terus bersinar terang. Jangan biarkan dunia yang keras atau kesulitan hidup membuatmu kehilangan arah. Kehebatan sejati akan selalu bersinar selama kamu tetap teguh dan setia pada jalur yang benar. Jaga kehebatanmu, karena itulah yang akan membuatmu tetap hidup dengan makna dan dampak yang besar. Setelah kita mencapai akhir dari perjalanan ini, mari kita renungkan semua yang telah kita bahas. Ingatlah, perjalanan ini bukanlah tentang seberapa cepat kamu sampai di tujuan, tetapi tentang seberapa jauh kamu telah berkembang. Kehebatanmu telah tertanam dalam dirimu sejak awal, dan kini waktunya untuk dunia melihatnya. Ketika semesta membuka jalanmu, kamu akan menyadari bahwa segala usaha, tantangan, dan pengorbanan yang kamu alami bukanlah sia-sia. Ini adalah bagian dari proses, bagian dari kebangkitanmu. Jangan ragu, karena kamu sedang menuju pada sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Teruslah bersinar, karena dunia membutuhkan cahaya yang kamu miliki. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Setiap langkah yang kita ambil bersama adalah langkah menuju kesadaran yang lebih dalam dan pemahaman yang lebih besar tentang diri kita sendiri. Semoga setiap kata yang diucapkan bisa memberi inspirasi dan pencerahan. Ingat, perjalananmu adalah milikmu, dan kamu telah dipilih untuk sesuatu yang luar biasa. Teruslah percaya pada dirimu dan biarkan kehebatanmu bersinar. Terima kasih, dan semoga kita semua terus berkembang, dan mencapai potensi terbaik dalam hidup.